Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, haleluya. Mari bersama-sama, saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih sama Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang menyertai setiap kami, Allah yang menyayangi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami percaya kami ada di tempat ini bukan karena kebiasaan ataupun karena tuntutan Tuhan, tapi kami percaya kami datang dengan hati yang rindu Tuhan, karena kami rindu bertemu muka dengan Engkau Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, saat ini kami datang, kami mau merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, kami mau merasakan lawatan-Mu, kami mau merasakan kuasa-Mu yang Kau nyatakan buat setiap kami Tuhan saat ini. Biar Tuhan yang melihat, menilik setiap hati kami yang rindu untuk menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Begitu patah setiap kami Tuhan Yesus menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan
Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat. Sebab gunung-gunung tunduk kepadamu Tuhan. Mendengar namamu, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku tiada janji yang seperti Tuhan Yesus. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan Yesus. Tuhan Allah kami yang berkuasa, Tuhan Allah kami yang ajaib. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau lebih lagi bersorak untuk kemuliaan nama-Mu. Yang siap bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Katakan kau megah.
kami pagi hari ini bersuka cita karena Engkau Tuhan Yesus.
Kalau pagi hari ini keajaiban Tuhan telah terjadi buat setiap kami. Kami percaya dan kami terlebih percaya sama Engkau Tuhan. Karena kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Melebihi apapun, melebihi setiap ketakutan kami, melebihi setiap ketidakpercayaan kami. Itulah kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan ini setiap kami Tuhan mengangkat tangan kami, mau menyatakan sama Engkau kalau kami percaya sama Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Lebih sungguh kuasa-Mu terlebih besar. Yes Lord, Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan. Ini pernyataan iman kami sama Engkau Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Katakan yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Apapun keadaan kami Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu yang katakan menolong hidupku. Kami terlalu percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar, sebab Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih, sebab Tuhan kami, Tuhanku terlebih, melebihi setiap permasalahan kami. Amin. Tak
kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan dengan imanmu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, tak pernah. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya kalau sampai dengan hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian, hormat, sembah dan syukur kami. Kami percaya bila melalui pujian kami ini, nama Tuhan diberkati bahkan disenangkan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, bahkan sukacita yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami percaya tangan Tuhan selalu memelihara setiap kami. Bersyukur Tuhan kami masih diberikan kesempatan untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara atas setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan. Supaya apa yang kami dengar pada hari ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari semua yang siap merindukan firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali berada di tengah-tengah saudara yang dikasih dan dicintai Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada hari-hari ini, sukacita Tuhan tetap memelihara setiap kita, karena kita tetap tinggal dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya kasih tema hari ini yaitu menghargai waktu. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab yang kita punya dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan 15. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15, di situ perikopnya diberi judul yaitu untuk segala sesuatu ada waktunya. Mari hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya kasih tema yaitu menghargai waktu. Bicara tentang waktu, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti kita akrab dengan yang namanya waktu. Bagi sebagian orang, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena waktu itu terus berjalan dan takkan bisa terulang kembali. Apalagi waktu itu terhenti. Untuk orang bisnis atau pekerja atau orang yang suka trading, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena 1 menit itu dapat merubah bisnisnya, entah dia untung atau dia rugi. Hitungannya detik, saudaraku yang kasih Tuhan. Maka dari itu sampai keluar yang namanya istilah time is money, atau waktu adalah uang. Karena istilah tersebut menyimpulkan bahwa waktu itu sangat berharga. Dan rugi untuk kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, atau kita melewatkan waktu tersebut. Maka dari itu saudaraku yang kasih Tuhan, banyak orang menyimpulkan dalam dunia ini ada 2 hal yang tak dapat kembali di dunia ini, yaitu waktu dan ucapan. Istilah-istilah ini seringkali kita dengar, tapi bagaimana caranya pengkhotbah itu mengingatkan setiap kita, orang-orang percaya kepada Tuhan, untuk kita itu belajar menghargai waktu yang tidak bisa terulang kembali ini, waktu yang tidak bisa terhenti ini, atau waktu yang tidak bisa kembali lagi ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan butuh apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat memaksimalkan waktu pemberian Tuhan. Saya menemukan ada 3 hal apa saja yang harus kita lakukan supaya kita dapat memaksimalkan dan menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Poin yang pertama, yaitu waktu ada batasnya. Kita mesti percaya saudara bahwa waktu ada batasnya. Mari kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Ayat yang ke-22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, pengkhotbah mengingatkan kita bahwa waktu itu ada musimnya. Waktu itu ada batasnya. Kalau kita mau tahu bagaimana caranya kita memaksimalkan dan kita belajar menghargai waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang pertama kita harus tahu dan kita harus sadar bahwa waktu itu ada batasnya. Karena pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu ada musimnya dan waktu itu ada
batasnya. Setiap manusia, mau dia percaya Tuhan atau dia tidak percaya kepada Tuhan, waktu mereka terbatas. Karena itu kita memiliki waktu 24 jam sehari. Mau kita percaya atau kita tidak percaya kepada Tuhan, waktu kita terbatas yaitu 24 jam dalam satu hari. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita itu hidup, seharusnya kita menghargai waktu yang terbatas ini untuk melakukan hal-hal yang produktif, untuk melakukan hal-hal yang berguna. Memang kita percaya, saudara, bahwa dalam segala sesuatu di dunia ini, semuanya ada waktunya. Seperti apa yang pengkhotbah katakan, ada waktu untuk menanam, ada waktu di mana kita harus mencabut yang kita tanam, ada waktu kita berdamai, tapi ada waktu di mana kita harus clash dengan orang. Dan berbagai macam hal dalam dunia ini, semuanya kita dibatasi oleh waktu. Karena apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Manusia itu adalah makhluk yang hebat. Banyak penemu-penemu itu, banyak ahli-ahli melakukan penemuan-penemuan yang luar biasa hebatnya. Sampai pada waktu ini, saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya itu melihat di sosial media, ada satu berita heboh yang sangat menggemparkan. Di Singapura itu ada satu buah penelitian, ada satu orang peneliti, itu dia membuat produk, yaitu udang sama ayam. Jadi dia itu punya visi, kan selama ini kita makan ayam, itu kan jumlahnya itu sudah tidak terhitung, saudara. Yang namanya ayam, apalagi peternak ayam, restoran ayam, goreng, ayam bakar, itu di mana-mana menunya ayam. Nah, ini ada satu buah peneliti, dia itu menciptakan daging ayam tanpa tulang, tanpa nyawa. Istilahnya dia itu membuat daging ayam dari satu buah sel ayam, dia kembangkan menjadi satu buah daging yang berbentuk, yang punya rasa seperti ayam, sama seperti ayam persis, tanpa dia itu punya peternakan. Jadi cukup di lab, tapi dia membuat daging ayam yang rasanya dan bentuknya itu sama dengan ayam yang sudah dipotong. Karena banyak orang itu menjadi vegetarian karena mereka itu tidak mau menyakiti hewan, saudara. Jadi ini dia menemukan cara bagaimana caranya dia menciptakan satu buah daging ayam tanpa membuat ayam hidup. Dan ini cukup berhasil, saudara. Dan kemarin ada orang yang membuat restoran, membuat chicken nugget. Jadi chicken nugget itu rasanya sama seperti ayam, tapi dagingnya tidak dari ayam yang hidup dan dibunuh itu. Dan ini sesuatu penemuan yang cukup luar biasa. Tapi sadarkah kita, saudaraku yang kasih Tuhan, sampai hari ini belum ada penemuan yang bisa membuat kita itu traveling waktu atau mesin waktu. Banyak dari zaman dahulu sampai sekarang ini, banyak orang itu menginginkan untuk kita itu bisa traveling waktu. Entah itu ke masa lalu atau entah itu ke masa depan. Tapi sampai dengan hari ini belum ada penemu-penemu atau peneliti-peneliti yang dapat menemukan mesin waktu untuk dia dapat berpindah dari masa ini ke masa yang lalu atau dari masa ini ke masa yang depan. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Bahwa waktu itu sangat terbatas. Dan hari ini pengkhotbah mengingatkan setiap kita untuk kita itu belajar menggunakan waktu-waktu yang ada untuk kita dapat membuat waktu kita ini menjadi maksimal, menjadi waktu-waktu yang produktif, dan kita dapat menghargai waktu-waktu kita menjadi waktu untuk tidak menggunakan kepada hal-hal yang semu, tetapi menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Maka dari itu banyak orang memotivasi, itu motivasi itu menyatakan demikian, saudara. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu,
Karena waktu yang sudah berlalu tidak akan berulang kembali. Pengkhotbah juga mengajarkan setiap kita bahwa waktu itu ada batasnya. Mari hari ini kita belajar menggunakan waktu-waktu yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita yang terbatas ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk sesuatu yang lebih produktif lagi, untuk sesuatu yang tidak fana dalam dunia ini, tapi kita mencari hadiratnya lebih lagi, kita mencari suasana surgawi. Artinya apa? Kita mencari ibadah-ibadah, saudara. Kita tinggal dalam hadiratnya, kita tinggal dalam perkenanannya. Itu yang seharusnya kita manfaatkan waktu-waktu ini, tidak menjadi kaum rebahan, saudara. Karena zaman sekarang ini, karena pandemi, banyak orang itu pekerjaannya berubah. Yang dahulu sibuk ke sana kemari, sekarang berubah menjadi kaum rebahan. Katanya banyak di rumah, rebahan. Dari pagi sampai malam, mari kita gunakan waktu-waktu rebahan itu untuk kita menjadi lebih produktif lagi. Entah kita meluangkan waktu membaca Alkitab, entah kita meluangkan waktu tinggal dalam hadirat Tuhan, kita mengikuti ibadah online, atau kita sekarang ada ibadah-ibadah onsite. Mari kita luangkan waktu kita untuk kita datang ke ibadah-ibadah onsite dan lain sebagainya. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat memaksimalkan waktu pemberian Tuhan. Kalau yang pertama waktu itu ada batasnya. Yang kedua, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudaraku dimanapun saudara berada, mari kita baca poin yang kedua ini bersama-sama ya. 2, 3, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, yaitu kita dan saya dan saudara. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku yang kasih Tuhan, pengkhotbah itu jelas mengatakan bahwa dalam segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai apa yang ditanam, ada waktu untuk berdamai, ada waktu untuk berselisih, dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita tahu, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa waktu Tuhan itu yang pasti terbaik dalam kehidupan kita. Seringkali saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, kita percaya bahwa ikut Tuhan itu akan indah pada waktunya. Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi seringkali saudara, kita itu ketika kita menginginkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita ingin pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita ingin mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita itu ingin Tuhan melakukan kuasanya turun ke atas kehidupan kita. Tapi seringkali saudara, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, itu mengharapkan cara, mengharapkan waktu, dan mengharapkan hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi Pak, kalau saya melihat kehidupan saya melihat apa yang terjadi dalam kehidupan saya melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Seringkali manusia itu tidak sadar, saudara. Dia pakai logikanya, dia pakai kepintarannya, dia pakai kemanusiawiannya
untuk dia menemukan cara, dia menemukan waktu dan menentukan hasilnya. Bagaimana seharusnya yang terjadi dalam kehidupan saya. Padahal kita sebagai orang Kristen, saudara, kita percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan manusia itu jelas tidak dapat menyelami pekerjaannya dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Seringkali kita itu berusaha membuat Tuhan itu untuk menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Tapi kita tidak belajar bagaimana caranya supaya seharusnya kita itu menyadari bahwa memang waktu Tuhan, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, itu adalah yang terbaik. Bahkan waktu kita, yang kita anggap kronos ini, yang kita terjadi saat ini, saudara. Bahasa aslinya itu kronos, karena kita itu percaya bahwa Allah itu maha tahu kok. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha tahu. Jadi apa yang saya alami Tuhan tahu. Seringkali saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai manusia, itu memaksakan waktu kita disesuaikan dengan waktunya Tuhan. Kita memaksakan hasilnya disesuaikan dengan hasilnya Tuhan. Kita memaksakan Tuhan mengikuti cara yang kita sudah tentukan. Padahal dalam mengikuti Tuhan, saudara, kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita belajar menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Seringkali kita tidak sadar bahwa timetable-nya Tuhan sama timetable kita itu berbeda, saudara. Timetable-nya Tuhan sama timetable-nya kita itu jauh berbeda. Seringkali kita melihat bahwa, oh Tuhan, aku tahun depan harus begini. Tahun depan harus begini. Tahun depan aku harus punya ini. Besok aku harus begini. Bulan depan aku harus dapat ini dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh demikian, kita secara tidak sadar, kita menginginkan kehidupan kita itu sesuai dengan cara kita, sesuai dengan waktu kita, dan hasilnya sesuai dengan harapan kita. Padahal Tuhan itu membuat saudara segala sesuatu indah pada waktunya. Maka dari itu seharusnya untuk kita dapat menghargai waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, mari kita itu belajar percaya, belajar menyerahkan waktu kita, belajar menyerahkan cara kita, belajar menyerahkan hasilnya itu kepada tangan Tuhan yang tidak terbatas itu. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Karena tepat pada waktunya Tuhan, yang terbaik pasti Tuhan sediakan. Mari hari ini kita belajar saudara menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Kalaupun kita menginginkan sesuatu terjadi dalam hidup ini, entah itu bagaimanapun caranya, entah bagaimanapun hasilnya, entah bagaimanapun waktu yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, mari kita belajar menghargai setiap proses kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang terakhir. Kalau yang pertama kita tahu bahwa waktu itu ada batasnya. Yang kedua kita harus tahu bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekarang yang ketiga, saudara, yang terakhir. Mari kita memiliki kesadaran akan kebesaran Tuhan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada, tirukan poin yang ketiga ini sama-sama dengan saya. 2, 3. Miliki kesadaran akan kebesaran Tuhan. Mari kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. 14 perhatikan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya.
itu tak dapat ditambahkan dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita melihat ayat ini, seharusnya kita itu memiliki kesadaran dan kebesaran akan Tuhan. Pengkhotbah mengingatkan kita untuk kita itu sebagai manusia memiliki yang namanya kesadaran, bahkan kebesaran akan Tuhan kita. Karena 14 jelas dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambahi dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa waktu ini adalah pemberian Allah. Waktu ini adalah anugerah daripada Allah. Karena tidak ada seorang pun yang tahu dalam dunia ini kapan waktunya dia akan berakhir. Kapan waktunya dia harus pulang ke rumah Bapa di surga. Kapan waktunya dia harus selesai mengakhiri pertandingan yang baik dalam dunia ini dan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita tidak pernah tahu kapan kita berakhir dalam kehidupan ini. Karena kita tahu, saudaraku yang kasih Tuhan, tiba-tiba kita enak-enak menjalani kehidupan tahun yang lalu. Kita tidak memikirkan hal-hal yang bagaimanapun. Tiba-tiba karena pandemi corona ini, hidup kita semuanya berubah. Lalu karena pandemi corona ini, banyak rekan kita, banyak teman-teman kita yang mungkin disayangkan, kok bisa gitu. Tapi waktunya sudah berakhir. Tapi saya tetap percaya semua itu dalam kedaulatan Tuhan. Kalau misalkan kita hidup dalam dunia ini, kita makhluk yang fragile, saudara. Kita makhluk yang rapuh. Yang mungkin kita tidak tahu kapan kita hidup, sampai kapan waktu kita dalam dunia ini. Mestinya dari situ kita belajar menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Waktu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan ini, yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini, supaya kita mengelolanya dengan baik. Kita memanfaatkan waktu-waktu ini dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Entah itu melalui pelayanan, entah itu melalui pekerjaan kita, entah itu melalui kehidupan kita. Mari kita belajar menggunakan waktu-waktu yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan ini dengan baik. Kita kelola dengan baik. Kita manfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena saya percaya, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita belajar menghargai waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, kita belajar menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, maka semua yang kita lalui dalam kehidupan ini, kita pasti tinggal di dalam kemenangan. Kita tinggal di dalam anugerah Tuhan. Kita tinggal dalam pemeliharaan Tuhan. Karena waktu ini terbatas, saudara. Mari kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita memiliki kesadaran bahwa semuanya itu karena Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai dengan hari ini, dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun yang baik, dengan pekerjaan yang berlimpah, dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, dengan pemeliharaan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, seharusnya kita sadar, saudara, bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Bahwa Tuhan itu menganugerahkan waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Seharusnya kita itu belajar menggunakan ini semuanya dengan sebaiknya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menghargai waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita.
Dan untuk menutup khotbah saya hari ini, saya ingin menyatakan demikian, saudara. Allah itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat dalam segala tindakannya. Semua Tuhan kerjakan dalam segalanya, dalam segala sesuatunya, itu di dalam kemahatauannya. Kalau kita mau melihat, kita mau mengalami betapa indahnya penyertaan Tuhan atas hidup kita, maka kita harus menyelaraskan, kita harus belajar menyelaraskan waktu kita dengan waktu Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Mari hari-hari ini kita belajar, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat dalam segala tindakannya dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu, karena Tuhan itu maha tahu dan Tuhan tahu sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita sebagai umat percaya, saudaraku, kita belajar mengalami dan kita melihat, menyelaraskan waktu-waktu yang ada dalam kehidupan kita kepada waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, saya akan akhiri khotbah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala bersama, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kalau sampai hari ini pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan penyertaan daripada Tuhan itu senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kalau sampai hari ini kami dalam keadaan yang baik-baik saja, itu semua karena waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh merayakan ulang tahun di tahun ini, kami masih boleh merayakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan masih memelihara kami. Bahkan waktu-waktu-Mu itu Tuhan sudah limpahkan, bahkan anugerahkan bagi hidup kami. Kami mau belajar Tuhan hari-hari ini untuk kami memanfaatkan waktu-waktu kami, waktu-waktu kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa waktu yang Tuhan Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, kami mau belajar menyelaraskan kehidupan kami kepada waktu-Mu. Karena kami percaya waktu-Mu itu adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini. Kami dapat mengalami, bahkan kami dapat melihat bahwa banyak rencana, banyak acara, bahkan banyak segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan semuanya baik akhirnya. Karena kami tidak dapat menyelami Tuhan pekerjaan-Mu mulai dari awal sampai pada akhirnya dalam kehidupan kami. Karena yang kami tahu bahwa hidup kami itu selalu dari kemenangan kepada kemenangan, selalu dari kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Bersyukur Tuhan buat firman yang baik pada hari ini. Dan kami terus berdoa biar Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lalui, apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.